Hai, jumpa lagi di Anglit Story. Bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channelku, perkenalkan, aku Anglit. Aku suka banyak bercerita tentang banyak hal, misterius thing, hal-hal yang belum terjawab sampai saat ini, dan bahkan aku juga tidak tahu jawabannya apa. Aku sangat suka melakukan banyak percobaan. Aku juga suka melakukan riset. Sekarang aku mau membahas tentang Listerine. Listerine, obat kumur. Sebenarnya apa saja sih yang tergantung di Listerine ini? Karena untuk detailnya, aku mau lebih lanjut fokus tentang membahas Listerine. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Di Listerine ini ternyata ada air, ada alkohol, sorbitol, sucralose, sodium benzoat, benzoic acid, sodium saccharin, polosamer 407. Sip deh. Dia juga mengandung namanya eucalyptol menthol, methyl salicylate, thymol. Alkoholnya berapa persen sih? Kurang gitu jelas juga ya. Ternyata Listerine ini juga bisa untuk menolong kamu di saat kamu sedang sakit gigi, dan terutama bagi yang mengalami impacted. Impacted tahu kan, yang gigi bungsu kamu nubruk gigi yang di depan bungsu. Itu jadi kayak begini, dia ngedorong, dorong. Sakitnya luar biasa. Suatu malam tiba-tiba kambuhlah si impacted ini. Impacted ini bukan gigi bolong ya, tapi walaupun kemudian pada akhirnya bolong karena yang bagian giginya ini, sisinya di sini itu tidak bisa dibersihkan. Jadi ya lama-kelamaan kropos dan bisa jadi bolong juga. Ke tukang ojek minta tolong dibelikan yang namanya obat penahan rasa sakit, 1 strip. Aku minum 1 nggak ngefek. Terus minum 1 lagi nggak ngefek. Akhirnya ada 12 jam aku minum 1 strip. 1 strip mungkin ada sekitar 8 atau 10 butir. Aku minum semuanya. Ya nggak langsung sekaligus sih. Mungkin dalam 1 atau 2 jam ya. Semuanya sampai habis. Dan rasa sakitnya tidak hilang. Akhirnya siangnya sekitar jam 9 pagi. Aku ke rumah sakit. Kebetulan itu hari Minggu, jadi poli gigi tutup. Di UGD, dokternya bilang karena dia tidak bisa handle namanya gigi. Kalau gigi kan memang harus ke dokter gigi kan. Terus dia bilang, sebelumnya sih aku dimarahin dulu karena minum 1 strip itu. Karena selain berbahaya sama aku, ya memang berbahaya. Terus dia bilang, udah Bu, beli Listerine aja. Terus kumur-kumur. Rumah sakit itu ada apotek, aku belilah Listerine di apotek itu. Terus tempat parkir aku kumur-kumur 1 tutup ini. Begitu aku lepeh, gak sampai 5 detik sakitnya hilang. Jadi sejak itu aku pun selalu sedia Listerine. Dan 8 bulan kemudian setelah kejadian itu, gigiku pun diangkat, dioperasi. Listerine ini punya beberapa hal kegunaan lainnya. Aku mau cari tahu nih. Kan temanku bilang kalau Listerine itu bisa buat bersihin sepatu, apalagi sepatu yang kanvas yang sulit dicuci gitu aja ya dari kotoran. Oke, yang ini aku mau coba. Bisa nggak Listerine ini ngebersihin sepatuku? Ini sepatu jogging aku, lihat kotor banget kan, kayak Listerine yang udah seupret ini. Aku sayang buat ngabisin dia. Jadi aku pakai dikit aja ya. Habis. Oke, kita diamin dulu. A few moments later. Aku mau coba siram dulu. A few minutes later. Oh, kamu nggak tahu. Ternyata waktu disiram dia jadi bersih. Lihat. Bersih. Tuh. Bersih kan? Oh, aku suka. Ya, benar. Dia bisa membersihkan. Kalau aku menyiramnya lebih lama dan lebih banyak, pasti dia akan lebih bersih. Oh, ini ada lagi artikel kalau aku nemuin ternyata Listerine juga membersihkan laptop dari kotoran. Nah, ini kebetulan laptopku kotor banget walau aku sering membersihkan, tetapi ya kotoran tetap datang lagi. Tuh, bayangin laptop aja bisa kotor, harus dibersihin rutin.
Apalagi badan kamu. Kamu nggak mandi sehari aja bisa. Yuk kita coba. Kalau kamu bisa lihat banyak debu. Ini ada daki-daki hitam karena dari sininya keyboardnya dia nempel. Nah ini juga ada daki hitam. Ini aku sudah sering bersihin pakai alat, tapi aku cari tadi alatnya nggak tahu entah kemana, mungkin lagi dimainin anak-anak. Biasanya aku bersihkan pakai alkohol 70%. Ini aku baru coba ya pakai listerin. Oh ya, ini aku tuang tadi liserinnya di sini. Kelihatan kan? Aku tuang listerin. Aku lebih suka membersihkan pakai listerin. Lihat, lebih bersih dan lebih cepat. Yeay, ini lebih cepat membersihkannya. Oke, tinggal tunggu kering. Tidak usah khawatir karena ini alkohol. Katanya Listerine bisa buat bersihin kutu. Aku mau kesaksian dulu ya, Listerine bisa apa enggak buat bersihin kutu, karena kebetulan waktu dulu banget itu aku lagi dinas di luar kota, hotel tuh hotel berbintang. Waktu itu aku mau istirahat malam-malam, aku keramas, terus habis keramas aku mau tidur, terus tiba-tiba aku merasakan gatel banget kepala aku itu. Aduh, nggak kuat deh saking gatalnya ya. Setiap mandi aku keramas, tetapi gatalnya itu tidak hilang. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian setelah aku pulang, aku menemukan kalau kepalaku tuh ada kutunya. Kayaknya ketularan dari handuk yang ada di hotel. Padahal aku selalu minta handuknya itu diganti. Setiap kali aku mandi, aku selalu ganti pakai handuk baru. Tapi ya nggak tau lah gimana lah. Waktu itu aku lagi hamil. Aku tidak mau memakai obat kutu rambut karena takut berdampak ke kehamilan aku ini. Jadi aku memakai dengan cara-cara alami. Salah satunya memakai Listerine ini. Aku cobalah olesin. Aku coba olesin ya. Terus aku diamin beberapa saat. Terus aku bilas keramas biasa. Tapi kutunya tidak hilang. Ya mungkin berkurang. Gak lama kemudian ada lagi. Begitu terus. Padahal aku waktu itu cobanya itu nonstop sampai satu botol itu habis. Akhirnya aku menemukan satu metode yang agak menyiksa sih sebenarnya ya. Yaitu memakai cuka biasa. Terus abis aku taruh di kepala semuanya, aku sisir lah pakai sisir kutu yang rapet-rapet itu. Setelah itu baru keramas biasa. 2 hari kemudian kutu pun hilang. Tak berbekas, tak berjejak, semuanya hilang, mati. Itu baru benar itu langkahnya pakai cuka. Tapi kalau pakai Listerine kurang gitu ampuh. Ini ya katanya ya buat jerawat. Mungkin karena ada alkoholnya atau eukaliptusnya ya. Aku sih belum pernah coba ini. Kalau kamu sudah pernah coba, tolong komen di bawah. Jadi aku bisa tahu ini efektif atau tidak. Kalau kamu ada punya fungi di kuku kaki, itu katanya dengan berendam dengan Listerine dan cuka apel itu bisa menghilangkan fungi ini. Tapi ya karena aku juga belum pernah mengalami namanya fungi, aku belum pernah nyoba ini. Kalau misalnya di antara kalian ada pernah mengalami fungi di kuku kaki, coba kalian rendam dengan Listerine dan cuka apel. Aku pengen tahu apakah berhasil. Tolong komen juga di bawah. Ya, pengalaman kalian itu apakah benar-benar atau ini cuma sekedar cerita saja. Bersihkan toilet. Udah pernah coba membersihkan toilet seat itu pakai Listerine? Kalau aku sih sudah pernah. Ya, hilang kerak-keraknya. Walaupun yang di bagian dalam toiletnya itu nggak hilang sepenuhnya. Padahal aku sudah 1 botol aku coba itu nggak hilang. Sebenarnya sayang ya kalau membersihkan toilet pakai Listerine, kecuali mungkin kalau misalnya kan bepergian dan ngeliat toiletnya itu kotor, ya pakai Listerine lebih ampuh. Karena aku ngerasa pakai spons cuci piring sama sabun cair cuci piring itu lebih efektif daripada pakai Listerine ya, itu lebih bersih. Tapi kalau di kamu efektif, ya kamu bisa komen di bawah sih. Ini juga bisa menjadi pencegah pilek buat kamu yang tiba-tiba merasakan radang kayak tenggorokan itu nggak enak. Kamu bisa coba kumur-kumur, sering-sering kumur-kumur pakai Listerine ini, dan besok paginya radang kamu akan hilang. Ini aku udah pernah coba dan beneran hilang, beneran efektif ya. Dan ternyata sebenarnya sebelum Listerine ini dipakai sebagai mouthwash, Listerine ini awalnya adalah pembersih lantai. Dan sebelum dipasarkan sebagai pencuci mulut, ternyata Listerine ini digunakan sebagai obat gonorea. Tahu kan gonorea, penyakit kelamin menular itu loh. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.